Perkenalkan, nama saya Jessica Andrea dengan NPM 224020202024. Perkenalkan, nama saya Alfri Corlianus, NPM 2240202025. Perkenalkan, nama saya Delta Apprenticer dengan NPM 2240202026. Saya Meli Yulisti Priskila dengan NPM 2240202085. Halo, perkenalkan saya Muhammad Fauzi Farhan dengan NPM 2240202107. Penjelasan tema. Tema ini membahas hubungan antara dua indikator ekonomi makro, yaitu tingkat suku bunga dan inflasi, dengan aktivitas kredit yang disalurkan oleh perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk kebijakan moneter dan kondisi pasar. Deskripsi masalahnya. Tingkat suku bunga dan inflasi merupakan dua faktor makroekonomi yang signifikan dalam mempengaruhi aktivitas perbankan, khususnya dalam hal penyaluran kredit. Tingkat suku bunga memengaruhi biaya pinjaman bagi nasabah. Ketika suku bunga naik, pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga permintaan kredit cenderung menurun. Inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat dan nilai real uang. Inflasi yang tingkat dapat meningkatkan risiko gagal bayar kredit karena kemampuan nasabah untuk membayar cicilan menurun. B. Metode dan data. Penjelasan data panel. 1. Data panel adalah jenis data yang menggabungkan data cross-section berdasarkan entitas seperti bank dan time series berdasarkan waktu seperti tahun atau kuartal dalam pengaruh tingkat suku bunga dan inflasi terhadap kredit perbankan. Data panel memungkinkan analisis yang lebih mendalam karena mempertimbangkan variasi antar bank, yaitu Bank Mandiri, BCA, dan BRI, sekaligus perubahan sepanjang waktu, yaitu pada periode tahun 2020 hingga 2022. Yang kedua, sumber data yaitu BPS, Badan Pusat Statistik, dan BI, Bank Indonesia. Yang ketiga, penjelasan dependen dan independen. Variabel dependen terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam tema ini, variabel dependennya adalah kredit perbankan. Yang kedua ada variabel independen atau bebas, adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam tema ini, variabel independennya adalah suku bunga dan inflasi. Interpretasi data. Variabel X1 memiliki T statistik minus 0,8071111 dengan nilai probability, yakni signifikansi, sebesar 0,4787, lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Kemudian variabel X2 memiliki T statistik 0,094281 dengan nilai probability signifikansi sebesar 0,9308, lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Kemudian persamaan regresinya, Y sama dengan 1023478,26087 dikurang 43188,405971 dikali X1 ditambah 1449,27536232 dikali X2 dan ditambah CX sama dengan R, atau dibulatkan sama dengan Y sama dengan 1023478,26 dikurang 43188,40 dikali X1 ditambah 1449,27 dikali X2. Kemudian A, nilai konstanta, yakni 1023478,26. Maka bisa diartikan apabila variabel independen
naik satu satuan rata, maka nilai variabel dependen juga ikut naik sebesar 1,023,478,26. Kemudian poin B, nilai koefisien X1 bernilai negatif sebesar 43,188,40. Maka bisa diartikan jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga ikut menurun sebesar 43,188,40. Kemudian C, nilai koefisien X2 bernilai positif sebesar 1,449,27. Maka bisa diartikan jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 1,449,27. Kemudian implikasi ekonomi. Berpengaruh terhadap tingkat suku bunga memiliki pengaruh terhadap kredit perbankan, yakni semakin tinggi suku bunga kredit, maka jumlah penyaluran kredit akan semakin turun. Sebaliknya juga, jika suku bunga turun, maka jumlah kredit yang disalurkan akan meningkat. Kemudian, untuk tingkat inflasi juga menunjukkan adanya pengaruh terhadap kredit perbankan, yakni semakin tinggi inflasi, maka semakin tinggi juga penyaluran kredit. Begitupun sebaliknya, semakin rendah inflasi, maka semakin rendah pula penyaluran kredit. Penjelasan model Polet OLC, Fixed FS Model, dan Random FS Model. Yang pertama, Polet OLC. Model ini digunakan metodologi Ordinary Least Squares atau OLC pada data panel. Polet OLC mengasumsikan bahwa semua entitas dalam kumpulan data memiliki karakteristik dasar yang sama. Fixed FS Model. Model ini menggunakan variabel dummy untuk mengetahui perbedaan karakteristik antar individu maupun antar waktu. FEM mengasumsikan bahwa koefisien slope masing-masing variabel akan konstan, tetapi intercept berbeda-beda untuk setiap unit cross section. Random FS Model. Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode Fixed FS Model yang menggunakan variabel dummy. REM diasumsikan bahwa kesalahan acak dan diperkirakan dengan metode Generalized Least Squares atau GLC. REM juga disebut dengan Error Component Model atau ESM. Dari ketiga model tersebut, pilihan yang paling tepat yaitu Random FS Model, yang dikarenakan probabilitas dari variabel X1 dan X2 lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya ialah berdasarkan analisis tingkat suku bunga dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap kredit perbankan. Dan untuk rekomendasi, pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap kredit perbankan sangat signifikan karena keduanya mempengaruhi biaya pinjaman, daya beli masyarakat, dan perilaku lembaga keuangan. Kemudian saran bank harus mampu produk kredit dengan suku bunga tetap fixed rate untuk mempertahankan tingkat penyaluran kredit. Sekian dari materi kami, terima kasih.